Kembali lagi bersama saya channel CFL. Bagaimana kabarnya? Bagaimana jiwa kejombloan Anda masih suka meronta-ronta ketika melihat sepasang dua insan tengah bermesraan di hadapan kedua bola mata Anda? Sama dong seperti saya. Baik, pada video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Playdate. Film ini menceritakan seorang mahasiswa yang nekat pura-pura mati dengan tujuan untuk masuk ke kamar mayat. Penasaran apa tujuan si wanita tersebut melakukan hal sekonyol itu? Tidak perlu saya berkuar-kuar berorasi di awal video, langsung saja setelah intro yang satu ini. Out here, regional budgets have been cut, and so the morgue is pretty much a one-man shop. The sheriff's... Berlatar di Amerika Serikat, dan mari saya perkenalkan dengan tokoh utama kita. Beliau bernama Cleo. Kita sebut saja Yuli agar lebih mudah mengingatnya. Yuli sendiri saat ini tengah menempuh pendidikan yang mengambil jurusan kedokteran. Di sini Yuli mendapat surat dari pihak bank di mana surat tersebut merupakan pemberitahuan terakhir karena utang yang dimilikinya sampai saat ini belum terlunasi juga, di mana jikalau Yuli tak mampu melunasi utang tersebut, maka rumah miliknya harus disita oleh pihak bank. My name is Chloe Albright. I am a second-year medical student. From us. Okay, if you evict us from our home, then we will have nowhere else to go. Di tempat lain kita akan diperkenalkan dengan adik daripada Yuli. Dia bernama TJ. Ini orangnya. Tak lupa juga saya perkenalkan dengan mantan kekasih Yuli. Dia bernama Rose. Ini tampannya. Di sini mereka berdua akan melakukan aksi kejahatan di mana mereka berdua akan menyatroni salah satu rumah yang ada di sana. Akan tetapi aksi mereka akan berujung fatal tatkala si pemilik rumah berhasil menembak Rose yang membuat Rose mati terbunuh saat itu juga. Karena situasi sudah kacau balau, TJ terpaksa dia harus kabur dari sana. Ketika pihak polisi mengetahui peristiwa tersebut, saat itu juga mereka akan membawa Rose untuk diserahkan kepada petugas pemeriksa mayat, alias Rose akan diserahkan kepada dokter forensik untuk ditindaklanjuti. Yeah, get the coroner and his meat wagon here ASAP. I don't want the... Sementara TJ dan Yuli tengah digeluti kekhawatiran, di mana Yuli mulai bertanya kepada TJ dan meminta TJ untuk menjawab dengan hati nurani alias jujur. Dari beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh Yuli, semuanya akan baik-baik saja. Namun ada satu kejanggalan yang membuat Yuli kembali risau tatkala handphone yang digunakan aksi perampokan rupanya berada di badan Rose, di mana dengan handphone itu bisa saja akan menjadi bukti kuat untuk membuat TJ terseret ke dalam penjara. Ross's phone. What about Ross's sofa? Karena bagi Yuli, TJ adalah satu-satunya orang yang masih peduli dengannya, sehingga Yuli berusaha mencari cara agar TJ tidak berhasil ditangkap polisi, di mana Yuli menyuruh TJ untuk menghubungi si dokter hewan untuk membeli sebuah obat yang dibutuhkan oleh Yuli. Adderall off that check. Yeah, no, it helps me focus. I need you to call her. Here, regional budgets have been cut, and so the morgue is pretty much a one-man shop. The sheriff's... I hope y'all know what y'all doing. That's it. Ketika obat yang dibutuhkan sudah didapatkan, TJ yang tolol dalam ilmu kedokteran, dia pun bertanya kepada Yuli bahwa apa fungsi dari obat tersebut. Ya, kita yang menonton akan dibuat melongo karena tujuan Yuli untuk menggunakan obat tersebut adalah dia akan melakukan hal yang nekat, di mana Yuli akan menyuntikkan obat itu ke dalam tubuhnya yang membuat dirinya akan mati terbunuh sementara. Dan ketika obatnya sudah bereaksi, TJ akan menghubungi 911 sehingga hal itu pihak polisi akan menyerahkan Yuli kepada dokter forensik dan Yuli akan bisa masuk ke kamar mayat yang sama dengan Rose di sana. How does this work exactly? I injected. A few seconds later, I'll be on call 911. You were going to say that you saw a girl OT in the underpass and that you think... Singkat cerita, kini akhirnya Yuli sudah berada di dalam kamar mayat. Ketika Yuli sudah menyadarkan diri, dia pun bergegas untuk keluar dari sana. Akan tetapi tidak berselang lama, kita akan melihat si dokter forensik tengah berjalan menuju kamar mayat. Ketika Yuli menyadari si dokter forensik akan masuk, tiba-tiba... Ya,
Ya alhamdulillah Yuli berhasil kembali ke posisinya semula sehingga sampai saat ini si dokter forensik tadi masih belum curiga bahwa di dalam gedung ini tidak ada siapapun kecuali dirinya sendiri. Terlepas dari itu Yuli masuk ke salah satu ruangan lain dan dia menemukan sebuah pakaian hingga akhirnya dia memakai pakaian tersebut agar Yuli leluasa dalam menjalankan aksinya. Di ruangan keamanan CCTV terlihat ada seseorang yang tengah menunggu si dokter di luar sana. Akhirnya si dokter bergegas untuk menyambut orang tersebut dan Yuli dengan cerdiknya dari tadi secara diam-diam mengikuti si dokter tanpa ketahuan sama sekalipun. Ketika Yuli mendengar percakapan si dokter dengan orang ini, Yuli, saya dan Anda yang menonton akan terkejut bahwa ternyata si dokter ini menggunakan kamar mayat sebagai kedok untuk bisnis ilegalnya, alias si dokter ini menjual organ-organ tubuh si mayat. Got about that guy in LA looking for the liver. Take it easy. I'm just checking out the merchandise. Ketika Yuli memasuki ruangan autopsi, di situ dia menemukan jasad Rose ada di sana dan lagi Yuli tak habis pikir ketika Yuli melihat bekas jahitan di jasad Rose membuatnya terkejut karena Yuli merupakan mahasiswa kedokteran. Dia tahu bahwa bekas jahitan tersebut menandakan bahwa ginjal milik Rose telah dicopot oleh si dokter forensik biadab tadi. Dan ketika Yuli akan bergegas keluar, tiba-tiba ya, rupanya Rose yang gagah rupawan ini belum mati terbunuh. Di sini Yuli menjelaskan bahwa tujuan Yuli datang di sana adalah untuk mengambil ponsel milik Rose agar TJ tidak terseret dalam penjara. Terlepas dari itu Rose mengingatkan kepada Yuli bahwa tempat ini sangat-sangat tidak aman. Untuk itu Yuli akan ke ruangan bukti dan mengambil bukti tersebut. Lalu kemudian Yuli akan mengeluarkan Rose dari sana. I'm gonna get to the evidence room and then I'm gonna get you the hell out of here. Karena kunci ruangannya berada di tangan si dokter, Yuli harus mengambilnya bagaimanapun caranya. Untungnya di sini si dokter tengah sibuk membeda salah satu mayat untuk dicopot jantungnya dan kunci ruangannya terlihat ada di dekat si dokter ini, di mana hal ini kemungkinan sangat-sangat kecil Yuli bisa mendapatkan kunci tersebut. Namun Yuli yang paham persoalan perjuangan, yakni jika yang berjuang tidak menutup kemungkinan dia akan berhasil dan orang yang tidak berjuang ya sudah pasti dia tidak akan berhasil. Dan ya, usaha yang keras tidak pernah mengkhianati hasil. Saat itu juga Yuli langsung melepaskan Rose dari ikatan dan membawanya untuk keluar dari gedung ini. Namun hal itu tidak mudah untuk bisa keluar dari sana karena Rose yang gagah rupawan ini ternyata tidak segagah fisiknya, di mana Rose masih merasakan kesakitan yang dapat memperlambat gerakan mereka berdua untuk bisa keluar dari sana. Sementara si dokter forensik mulai menyadari bahwa kunci ruangannya sudah tidak ada di tempat yang dia simpan tadi, hingga akhirnya dia mencarinya di setiap ruangan yang pernah dimasuki, sampai akhirnya dia menemukan pakaian yang sudah terotak-atik disusul lagi. Dia menemukan kain kafan yang digunakan si Yuli, sehingga dengan hal ini dia berasumsi bahwa sepertinya ada orang yang masuk di gedung ini. Dan terbukti ketika CCTV diperiksa, si dokter melihat Yuli lewat monitor, hingga akhirnya si dokter bergegas menghampiri mereka berdua dengan membawa gas air mata. Ketika Yuli sudah berhasil membuka semua gembok pintu, masalah timbul kembali tatkala Rose tiba-tiba kehilangan tenaga yang membuat dirinya tak bisa untuk berjalan. Detik-detik Yuli tengah berusaha untuk membangunkan Rose, tiba-tiba sadar-sadar Yuli sudah berada di ruangan autopsi dalam kondisi terikat. Di sini Yuli bermohon meminta si dokter forensik untuk tidak melakukan hal gila yang serupa kepada mereka berdua. Namun si dokter ini ketika mendengar permohonan Yuli tidak membuat hati nuraninya tergerak, yang justru si dokter ini benar-benar memperlihatkan kebrutalannya dengan membeda jasad Rose untuk dicopot ginjalnya, di mana Yuli menyaksikan secara langsung aksi brutal si dokter tersebut. No!
I do not like uninvited guests. Setelah ginjal milik Ross sudah berhasil tercopot, si dokter ini pun sangat-sangat berterima kasih kepada Yuli atas kehadirannya di sana, karena kehadiran Yuli akan memberikan kehidupan baru, kebahagiaan baru bagi si dokter ini, di mana organ tubuh Yuli juga akan dicopot seperti hati, ginjal, jantung, paru-paru, alias si dokter biadab ini akan menjadikan organ-organ tubuh Yuli sebagai penghasil cuan. You, when you broke in here, ended your life. Liver, lungs, eyes. So before we get into your plasma, your bone marrow. Karena Yuli tidak ridho mengorbankan organ tubuhnya hanya untuk kebahagiaan si dokter biadab tadi, hingga akhirnya dia berusaha untuk melepaskan ikatan dari tangannya dengan menggunakan sebuah alat mesin. Ketika Yuli akan siap-siap untuk memotongnya, tiba-tiba ya, Yuli berhasil melepaskan ikatannya, akan tetapi lagi dan lagi si dokter biadab ini mendengar suara mesin tadi yang membuatnya dia harus kembali ke ruangan autopsi. Ketika diperiksa, ternyata Yuli sudah tidak ada di sana. Tentu hal ini akan membuat si dokter semakin murka dengan memegang sebelah pisau, di mana dia menyadari bahwa Yuli pasti belum meninggalkan ruangan ini, dan tiba-tiba ya, ternyata Yuli dari tadi bersembunyi di bawah tempat tidur milik Ross. Terlihat Yuli nampak merasa terpukul atas kematian Ross. Sebelum meninggalkan ruangan ini, Yuli tanpa sengaja dia melihat sebuah liquid nitrogen, di mana dengan liquid nitrogen tersebut Yuli gunakan sebagai alat untuk membobol pintu ruangan bukti agar dia bisa masuk di sana dan mencari ponsel milik Ross. Ketika Yuli sudah berhasil menemukan barang-barang milik Ross, tiba-tiba Yuli akan dikagetkan dengan kedatangan si dokter di sana, yang membuat Yuli tak berhasil menemukan ponselnya, hanya mendapatkan si pucuk pistol. Terlepas dari itu, si dokter sesampainya di dalam melihat barang-barang milik Ross sudah berantakan. Tak berselang lama, Yuli menampakkan dirinya dengan mengancam si dokter untuk memberikan ponselnya, dan tiba-tiba Just give me the fucking phone. No person. Yuli tanpa sengaja melihat sebuah telepon di sana, sehingga saat itu juga dia langsung menghubungi TJ. Di sini Yuli merasa bersalah dan meminta maaf kepada TJ karena sampai saat ini dia belum bisa menemukan ponsel Ross. Namun di sini Yuli menenangkan TJ untuk tidak mencemaskan keadaannya saat ini, dan ketika Yuli akan menyampaikan sesuatu hal yang sangat-sangat penting untuk didengarkan, tiba-tiba saluran teleponnya terputus, dan ternyata si dokter biadab ini telah memutus saluran teleponnya. Disusul lagi si dokter ini menyuruh anjing peliharaannya untuk menyergap si Yuli. I had to cut the line. Can't have you making alcohol. Terputusnya saluran telepon tadi tentu membuat TJ khawatir cemas, sehingga untuk menghilangkan kecemasannya, TJ menghubungi Pak Syarif untuk kemudian masuk ke dalam gedung mayat dengan berdalih bahwa untuk menyelamatkan kakaknya Yuli di dalam sana yang sedang dalam masalah. What's that? I need you to save my sister. Si anjing tadi masih terus menyergap Yuli. Untungnya Yuli yang memiliki pemikiran jenius. Yuli memberikan ginjal milik Ross kepada si anjing, yang membuat si anjing berhenti menyergap Yuli. Setelah berhasil mendamaikan si anjing, Yuli pun bergegas masuk di ruangan keamanan. Di situ Yuli akan terkejut tatkala dia melihat TJ bersama Pak Syarif akan masuk ke dalam sana, hingga akhirnya Yuli langsung menekan tombol pembuka pintu dan langsung bergegas menghampiri TJ di sana. Ketika Yuli bertemu dengan Bapak Syarif, dia menceritakan apa yang dilihatnya di dalam sana. Sekaligus Yuli menceritakan kebiadaban si dokter forensik bahwa si dokter forensik telah menghidupkan orang-orang di dalam sana yang sudah dianggap mati, di mana tujuan daripada si dokter menghidupkan mereka yaitu untuk menjual organ-organ tubuh mereka. Bapak Syarif mendengar pernyataan Yuli, nampak dia percaya dengan perkataan Yuli tersebut, di mana Bapak Syarif akan memberikan pelajaran kepada si dokter dan menyuruh Yuli TJ untuk tetap
diam di tempat, akan tetapi You two stay put While I go see what's what. Okay. dan ya, rupanya Bapak Syarif tidak sebaik yang kita duga, di mana kita bisa menebaknya bahwa Bapak Syarif ini bekerja sama dengan si dokter forensik. Hal tersebut dibuktikan dia tidak segan-segan akan membunuh Yuli dan TJ. Ketika Pak Syarif akan menghabisi TJ, niat buruknya akan gugur tatkala Yuli menyodongkan si pucuk pistol. Akan tetapi hal itu tidak akan bertahan lama tatkala si dokter biadab memberitahu Bapak Syarif bahwa pistol yang digunakan Yuli itu adalah pistol palsu, hingga akhirnya Yuli melemparkan pistolnya dan mereka berdua berusaha kabur dari sana. The gun is fake. I just... Karena gerbangnya keburu tertutup dan si anjing tadi kembali menyergap mereka berdua. Di tengah-tengah mereka berdua sedang mencari jalan keluar, Yuli menemukan sebuah pintu yang mengarah ke bawah tanah, sehingga tidak ada pilihan lain, mereka berdua harus masuk ke dalam bawah tanah. Okay, it's locked. We gotta break it. Look on the ground. Okay. Tidak berselang lama, pelanggan si dokter datang di sana untuk mengambil ginjal yang sebelumnya sudah memiliki perjanjian dengan si dokter. Di mana Bapak Syarif menyadari hal itu, dia menyalahkan si dokter karena Bapak Syarif menginginkan kerja sama mereka dalam bisnis gelapnya untuk dirahasiakan dan jangan ada satu orang pun mengetahui kerja sama mereka. Ketika si dokter menemui si pelanggan, Bapak Syarif yang takut diketahui, dia pun menembak si pelanggan saat itu juga. they're one. We're all part of the same team, right? But you'll need a new courier. Drive it yourself. Ya, si dokter akan terkejut tatkala Yuli dan TJ berusaha menyelamatkan si pelanggan tadi. Dia bernama Menex, di mana Menex memohon untuk hidupnya dengan meminta Yuli dan TJ mengeluarkannya dari sana. Dengan imbalan, Menex akan memberikan uang sebanyak $25.000. Akan tetapi tak berselang lama, si dokter dan Bapak Syarif tiba-tiba menyerang mereka dengan menggunakan gas air mata. Di mana Yuli menyadari hal itu, dia menyuruh TJ untuk membawa Menex di tempat aman, sedangkan Yuli akan melawan si dokter dan Bapak Syarif di sana. You take him, you do him safe, and then you wait, and then you wait, and then you get the fucking money. Di tengah-tengah ketegangan itulah, TJ secara diam-diam mengikuti Bapak Syarif dari belakang. Ketika TJ akan siap-siap menyerang Bapak Syarif, aksinya harus gugur tatkala si dokter mendahulunya dengan menggunakan alat elektrik yang membuat TJ tak sadarkan diri. Sementara Bapak Syarif berhasil menemukan Yuli di sana. Karena Yuli memiliki pemikiran yang jenius dan tidak setolol adiknya, Yuli berhasil menumbangkan Bapak Syarif dengan menggunakan liquid nitrogen yang ada di tangannya. Mati kau bangsat. Karena kehadiran Yuli sudah membuat kehidupan si dokter hancur, ditambah lagi Yuli telah membunuh rekan kerjanya yakni si Bapak Syarif, maka kematian harus dibalas dengan kematian, di mana si dokter akan membunuh TJ dengan cara mencopot jantung, hati, ginjal, paru-paru adik Yuli. Yang ketika si dokter menyadari bahwa Yuli akan masuk di ruangan autopsi, alih-alih untuk menyelamatkan TJ, si dokter bersembunyi di dalam sana, di mana hal itu Yuli tidak menyadarinya. Ketika Yuli berusaha membangunkan TJ, tiba-tiba dan ya, Yuli berhasil menyemprotkan liquid nitrogen tepat mengenai wajah si dokter yang membuat si dokter harus mencium bau gosong kulitnya. Terlihat si dokter masih memiliki kemampuan untuk melawan dengan memegang sebilah pisau, sampai akhirnya si dokter berhasil mencegat Yuli. Detik-detik si dokter akan menikam Yuli, tiba-tiba It's my turn now.
Ya, berkat pertolongan Menex, kini akhirnya Yuli berhasil membunuh si dokter tersebut. Di sisi lain, Menex yang tidak ingin membatalkan tujuan awalnya, di mana daripada tujuan awalnya adalah Menex datang di sana untuk mengambil organ tubuh manusia. Untuk itu mereka membuat kesepakatan, yakni Yuli bersedia membeda jasad si dokter untuk kemudian dicopot ginjalnya dengan syarat Menex harus memberikan uang kepada Yuli dan TJ sebanyak $25.000 dan sebagian jasad si dokter akan dijadikan sebagai santapan anjing peliharaannya. Deal's a deal, my man. Okay. Okay, she's done. Tamat, menurut kalian kira-kira pelajaran apa yang bisa kita petik dari film tersebut? Menurut hemat channel CFL adalah jangan gunakan gelar Anda, titel Anda untuk merugikan orang lain, apalagi sampai pada level untuk menyakiti, membunuh orang lain tanpa ada alasan tertentu hanya karena ingin mendapatkan banyak cuan. Nah, kembali kepada si dokter forensik, sudah pasti yang menjadi sebab sehingga dia berani menjual organ-organ tubuh manusia adalah tidak lain tidak bukan pemicunya adalah cuan. Ingat, jangan jadikan cuan sebagai raja, yakni jangan cuan yang mengatur kita, akan tetapi kita yang mengatur cuan itu. Baik, saya mahasiswa pengangguran yang taunya hanya duduk diam bareng di kos, meratapi peripetinya kehidupan. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.